Nama saya Fajar Latibusani. Saya adalah seorang mahasiswa fisika dari Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini dalam rangka tugas kuliah saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana artificial neural network bisa membaca plat nomor. Jadi artificial neural network ini adalah salah satu tool yang masuk dalam ranah soft computing, di mana dia memiliki kemampuan generalisasi. Jadi komputer ini kita berikan kemampuan untuk mengeneralisasi, terutama khususnya bentuk di sini. Ya, mungkin kita langsung saja ke programnya. Ya, oke. Sebenarnya ini adalah percobaan ketiga saya membuat video ini, karena yang pertama itu saya sudah membuat dan sudah saya posting, namun ternyata terjadi sebuah keeroran yang tidak saya ketahui kalau misalnya terjadi sebuah kerusakan pada video, sehingga saya harus membuatnya kedua kali, dan percobaan kedua saya gagal dan kalian adalah ketiga. Oke, nah kalian semoga berhasil. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengajarkan komputer saya dengan menggunakan artificial neural network plat nomor, bagaimana membaca plat nomor milik saya khususnya gitu. Di sana saya akan menjabarkan step by step yang secara sederhana bisa, sehingga plat nomor saya bisa dibaca gitu. Sini saya menggunakan sebuah software yang dibangun oleh Delphi Artificial Network, dia bernama DCR. Jadi software Artificial Network ini dibangun oleh sebuah persamaan, di mana persamaan itu didapatkan dari langsung bagaimana manusia berpikir, langsung dari aktivitas otak manusia, bagaimana manusia melakukan generalisasi. Sehingga fungsi utama dari artificial neural network ini adalah bagaimana melakukan generalisasi khususnya bentuk, di mana bentuk ini dia kenali dari profil. Jadi profil bentuk tersebut dia kenali dan dia melakukan generalisasi gitu. Oke, di sini yang saya akan memberitahu bagaimana cara mengajarkan si Delphi ini pertama kali, mengajarkan si artificial network ini. Kita anggap artificial network ini adalah seorang bayi yang belum diberi pengetahuan. Oke, jadi kita anggap ini kosong, dan di sini saya akan coba mengajarkan kepada dia contoh huruf D. Kita beritahu kepada dia kalau misalnya ini ada hey, ini adalah huruf D, simbol gitu kan. Kemudian add training pair-nya, kalau membaca kira-kira seperti ini. Kemudian kita latih. Di sini biasa prosesornya bekerja sangat maksimum ketika dia melakukan pelatihan ini. Kemudian kita uji, mungkin ini kita coba D. Kita tulis D, coba kita uji apakah dia mengenali kalau misalnya ini adalah huruf D. Kalau tidak mengenali, dia tidak muncul. Oke, jadi dia sudah mengenali ini adalah huruf D, bentuknya kira-kira seperti ini. Tapi namanya melakukan generalisasi gitu, kita hanya baru memberikan satu pengetahuan gitu. Jadi dia hanya mengkira-kira dari pengetahuan satu yang kita berikan. Jadi jika kita ingin hasilnya akurat gitu, banyak-banyaklah memberikan pengetahuan seperti apa yang saya coba lakukan di sini. Sini saya coba bukanya lagi. Oke, ini pengetahuan baru. Ini masih kosong, masih tanpa pengetahuan apa-apa. Sini yang coba saya kerjakan, karena di sini saya mengajarkan plat nomor saya. Kita lihat di sini plat nomor saya adalah D3485XN. Oke, saya akan mengajarkan D3485XN. Karena font dari plat nomor sendiri ini adalah, setelah saya cari tahu, dia custom. Jadi fontnya tidak tentu untuk setiap huruf. Jadi saya akan mencoba mengajarkan cukup banyak font pada si artificial neural network ini. Jadi sehingga dia bisa mengenali font yang belum dia kenali. Karena di sini sekali lagi dia melakukan sebuah generalisasi. Kita coba kita kenali huruf D. Saya berikan ukuran maksimum karena agar dia semakin mudah mengenalinya. Kemudian kita tahu ini adalah huruf D seperti ini. Kemudian terus untuk
font-font selanjutnya. Semakin banyak font yang kita ajari, ya, semakin baik ya dia bekerja. Jika nanti pada hasilnya ternyata belum sesuai harapan, buatnya dia membaca salah, hal yang kita lakukan, kita tidak bisa meneliti kembali apa yang salah dari program kita, bukan, tapi yang harus kita lakukan adalah mengajari dia lebih banyak lagi. Saya sudah menggunakan cukup banyak huruf A, D. Oke, kita uji penulisan tangan saya apakah dia berhasil melakukan generalisasi. Ternyata dia masih membaca sebagai huruf D. Oke, kemudian sekarang kita latih, salah tekan. Sekarang dia kosongkan ketika dia tidak mengenali apa-apa. Kemudian saya mengajarkan di sini angka 3. Oke, saya memberikan ukuran maksimum. Saya beritahu, hey, ini adalah angka 3. Oke, kita lihat. Kita tahu banyak font dan proses ini cukup memakan waktu yang lama untuk mengajarkan si artificial neural network ini, sehingga nanti pada prosesnya saya akan memakai pengetahuan yang sudah saya buat gitu, bukan memakai pengetahuan yang ini. Saya hanya mencoba melakukan penjelasan kira-kira bagaimana saya mengajarkan si artificial neural network. Kita coba sampai D3 saja, huruf D dan 3. Apakah dia bisa membedakan antara huruf D dan angka 3? Kita lihat. Belum bisa. Ini kita D 3. Lalu oke, dia sudah benar membaca D3. Kita balik, siapa tahu 3D bisa membaca. Oke, jadi kira-kira proses seperti inilah yang akan saya lakukan gitu. Cuma nanti prakteknya si image ini akan saya masukkan ke sini, gambar tadi masukkan ke sini, dan saya meminta si artificial network ini untuk mengenalinya gitu. Coba permasalahan di sini yang kita lihat, foto plat nomor ini jelasnya memiliki berbagai macam warna, meskipun ini difoto dengan foto kamera telepon genggam yang resolusinya cukup kecil, sehingga dia tidak memiliki kepadatan piksel yang baik. Kemudian, makanya hal yang kita lakukan di sini adalah sebuah image processing yang dimana akan saya lakukan dengan sebuah software yang ya banyak anak muda yang mengenalinya gitu. Ya, kita memakai Photoshop. Sini Photoshop saya sedikit error, jadi mohon maaf kalau misalnya pada prosesnya akan ada beberapa hal yang mengganggu, tapi semoga tidak. Ya, di sini jelas akan terganggu. Nah, kan sebentar. Ya, kita akan berusaha membuat ini kode 2. Kita akan berusaha membuat si hasil ini itu menjadi hitam putih seperti ini saja gitu. Jadi mudah buat si artificial network untuk membacanya gitu. Oke, sini Photoshop sudah kita buka. Sekarang kita buka gambar yang mau kita olah. Sini saya sudah memiliki beberapa gambar. Yang ini seingat saya yang paling baik. Kemudian di sini hal pertama, karena saya tidak membutuhkan gambar-gambar bagi merek motor dan lain-lain, di sini saya hanya mengambil bagian atasnya saja karena ini yang akan coba kita baca. Oke, di sini saya crop.
saya memiliki ini. Kemudian hal yang selanjutnya kita lakukan, karena ini resolusi kecil, saya harus mengatur kembali kontrasnya. Kemudian di sini saya balik warnanya, saya invert. Oke, ini seperti dari film negatif kamera zaman dulu. Kemudian sini saya buat menjadi hitam putih. Belum. Di sini saya atur dulu kontrasnya biar dia sangat kontras. Nah, saya menginginkan backgroundnya itu benar-benar putih, jadi tidak ada warna-warna lain yang mengganggu gitu, tidak banyak noise yang terlibat. Si noise itu adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya bisa di sini kita menginginkan warna hitam dan putih dengan bentuk khusus D3485XN, tapi ada bentuk lain di situ yang mengganggu, gitu. Kita sebut dengan noise. Kemudian selesai, coba sekali lagi. Ya, dia sudah tidak mengalami perubahan apa-apa ketika kita ubah kontras. Oke, kita mulai sebenarnya. Sekarang kita ubah dia menjadi hitam putih gitu. Nah, seperti ini. Ini bisa kita besar kecilkan tingkat kehitamannya. Saya pakai segini saja kira-kira yang paling mudah. Nanti kira-kira paling kotor adalah daerah di huruf N ini. Ini daerah paling kotor, kita harus membersihkannya. Cara membersihkannya mudah, cukup memakai ngerkol. Kemudian potong di sini, kita tekan del. Yang dilakukan itu pembersihan ini pelan-pelan, sabar, meskipun saya sebenarnya kurang suka melakukan hal-hal seperti ini. Oke, sini kita lihat di huruf D dia seperti tengah-tengahnya malah. Jadi saya ubah total. Harus sedikit sabar. Malah kadang saya memainkan keyboard saya. Hasilnya benar-benar bersih. Oke, kemudian yang paling parah ini adalah huruf N. Oke, sekali lagi di sini saya memberikan contoh sederhana dengan software yang paling mudah untuk Photoshop. Jadi semoga ini kira-kira bisa memberikan gambaran. Cuma kita bisa menggunakan banyak sekali software image processing. Apalagi lebih baik jika kita bisa melakukan secara otomatis. Namun di sini saya masih melakukan secara manual karena kemarin saya mencoba masih gagal. Bagian ini adalah bagian yang paling mengganggu. Saya harus memainkan keyboard saya untuk memotongnya. Biasanya pada proses pembacaannya bisa huruf N ini adalah yang paling sering salah dibaca, entah jadi 8, entah jadi X. Semoga kali ini berhasil. Oke, dari sisi ini saya sering memainkan keyboard saya. Rasanya seperti sedang bermain game. Noise yang sangat tidak kita inginkan. Oke, ini sudah mulai terlihat untuk huruf N, supaya tidak terlalu rapi.
seperti ini, cuman di sini kita lihat masih bentuknya masih belum halus, jadi sehingga sebentar, saya bersihkan lagi, saya haluskan sedikit lagi. Nah, bentuknya masih belum terlalu baik, jadi di sini saya akan melakukan beberapa efek, memberikan beberapa efek artistik. Sebenarnya bukan biar dia artistik kita, tapi terlihat hasilnya dia lebih mulus. Seleksinya saya hilangkan dulu, kemudian nah seperti ini, dia lebih mulus. Kan. Oke, kita coba masukkan. Nah, dia lebih bersih. Berhubung Photoshop saya error, jadi saya harus sebagai Photoshop dulu, kemudian keluar masuk lagi ya. Sebutnya edit 5 dan saya close, saya masuk lagi karena dia sudah berapa kali saya mencoba dan nggak mau untuk nge-save, karena di sini DCR hanya bisa membuka file berupa BMP, hijau, EMV atau WMF. Jadi otomatis saya harus melakukan save as menjadi format-format tersebut. Tunggu sebentar. Kemungkinan besar setelah ini ini hanya prediksi saya, ntar si DCR ini masih tetap gagal membaca, masih terjadi kesalahan, sehingga kita harus mengajarkan ulang huruf yang salah. Oke, sini kita buka. Tadi kita namanya berapa, edit 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan save as di BMP. Oke, 24 bit saja, takutnya kalau terlalu detail malah hal detail pun dibaca sama si DCR. Oke, di sini saya buka pengetahuan saya, coba saya close dulu. Ada kesalahan. Oke, saya buka sini pengetahuan yang udah coba saya buat sebelumnya. Jadi ini sudah saya berikan pengetahuan tentang D3485XN. Kemudian di sini kita import gambarnya. Nah, ini hasil yang kita buat tadi. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat apakah pengetahuan yang saya berikan sudah cukup untuk mengenali ini. Oke. Ternyata dia berhasil. Sebenarnya saya mengharapkan ini gagal, karena saya di sini karena kalau misalnya dia gagal bisa di huruf N. Gini aja. Sebenarnya saya membuka sini kan dia berhasil ya, D3485XN. Jadi saya membuka gambar lain, contohnya gambar yang mungkin hasil editannya kurang baik. Contohnya 4. Nah, ini kalau misalnya kita kenali. Nah, kan D3485X8. Atau jika kita buka gambar yang lain, contohnya D3 ini kalau nggak salah berhasil. Sebentar. Nah, ini berhasil. Ada lagi yang parah. Ini yang belum saya beri efek artistik, itu dia sangat buruk hasilnya. Lihat. Kok nggak keluar? Nah, ini yang kali belum berefek artistik. Kita lihat, kita coba baca, dia pasti hancur. Nah, ya, karena dia membaca bahkan titik-titik kecil ini, dia akan mencoba mengenalinya gitu. Sekarang saya akan melihat bagaimana cara memperbaiki jika terjadi kesalahan pengenalan gitu.
Klik kanan lagi. Ini yang X8 kalau nggak salah. Nah, 8. Berarti dia masih belum mengerti tentang huruf N. Nah, di sini saya akan mencoba mengajarkan kembali bagaimana karena dia belum mengerti benar tentang huruf N sehingga dia membaca si huruf N ini sebagai angka 8. Jadi di sini saya akan coba mengajarkan kembali padanya huruf N besar. Beda ya antara N besar dan N kecil, karena di sini sekali lagi yang coba kita ajarkan adalah bentuk. Oke, kita beritahu pada dia ini adalah huruf N, kemudian kita ajarkan. Kita ajarkan beberapa lagi huruf. Masalah kalimat ini error dibaca. Sudah melakukan cukup banyak, cuma untuk jaga-jaga. Kan banyak lagi jenis font yang mungkin bisa membuat pengetahuan bertambah. Sekali lagi kita membuat si neural network ini seperti manusia, jadi dia bisa lupa, bisa salah. Cuman ya itu dia memiliki kemampuan generalisasi. Ini hanya salah satu dari beberapa tool yang ada dari soft computing. Sini materi ini hanya tentang bagaimana melakukan generalisasi, yaitu dengan tool artificial neural network. Apakah tadi saya benar melakukan ininya? Saya sangat gak teliti. Kita coba. Oh, masih kurang. Ini tadi sepertinya saya salah. Ini kontennya. Dengan saya ulang lagi. Ya, melakukan ini memang membutuhkan kesabaran. Ajarkan beberapa huruf lagi yang banyak. Ini memang cukup berat, padahal sebelumnya diajarkan sedikit saya sudah berhasil. Mungkin gara-gara saya membentuk huruf N dalam proses image processing tadi masih kurang baik. Beda dengan hasil yang tadi kita kerjakan sama Photoshop yang terakhir, itu langsung dia membaca dengan benar karena kita melakukan image processing dengan baik. Oke, semoga cukup. Kita coba. Oh, masih tidak mau. Jadi intinya pokoknya kita harus mengajarkan huruf N ini gitu. Seperti kalau misalnya kita jangan seperti gambar ini terlalu sulit. Coba gambar yang ini. Oh, ini sudah benar. Ya, seperti ini. Sebenarnya saya masih ingin mencoba membuat hasil tadi itu berhasil. Apakah tadi saya melakukan kesalahan? Entahlah. Coba ajarkan lagi. N. Oke. Semoga sekarang berhasil. Sepertinya saya membuat ini terlalu gemuk, jadi dia sulit untuk mengenalinya. Saya
belum pernah mengajarkan sampai sebanyak ini font, karena biasanya tidak sesulit ini. Kalau ini gagal, kita sudahi saja karena tadi contoh kita sudah berhasil. Intinya seperti ini gitu. Yang jelas saya sudah pernah mencoba melakukan gitu. Ketika gagal, saya ajari ulang, saya tambah pengetahuannya, kemudian dia berhasil. Salah. Tutorial ini untuk mengajarkan ulang. Ini memakan waktu yang lama karena sudah banyak pengetahuan yang kita berikan. Dan ini memakan prosesor yang membuat prosesor kita bekerja dengan keras. Oke. Coba kenali. Gagal juga sudah. Oke, di sini berhasil. D3485SN. Jadi seperti itulah kira-kira bagaimana si Artificial Network ini bisa membaca plat nomor saya. Kita lihat, benar kan? D3485SN. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk lebih lengkapnya dan jurnalnya bisa ditemukan di blog saya, blog dari yang diberikan oleh Universitas Airlangga, yang alamatnya saya berikan di deskripsi video ini. Ya, terima kasih.